Nah, balik. Mewah. Bagus, kira ada saya ikut ini. Kira. Membersihkan ini. Oh. Ini kira nguras. Mau tukang syuting. Ya, Bapak saya ini. Ya, wah, sekarang seru-seru aja. Ya. Mereka bikin barang-barang mereka untuk penjemputan tamu si Pancasila Serubin. Sekali lagi kepada adik-adik remaja atau petugas yang sudah ditentukan untuk penjemputan tamu, kirim lalu pada mereka barang-barang dan melalui tamu si demikian untuk dimaklumi. Peralatan yang balik pada saatnya tinggal dipanggil si anak Derita bahwa Ya, dipersiapkan. dan juga informasi yang kedua bahwa yang sudah sifatnya sebut mudik mohon bernaik menjadikan ibu salah dan mohon supaya pakaiannya adalah pakaian busana muslim. Ambil dia dulu ya, dia. Ini. Udah Mas Ewa? Udah siap? Sudah siap. Yang bahan dari mana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang ingatkan kepada jemaat yang atau ingat amat yang si pada mulisan dari sekarang mohon untuk mempersiapkan peralatannya karena tamu kita alhamdulillah sudah datang sebagian. Untuk itu si mulisan ada persiapan peralatannya dengan baik pas pelaksanaannya nanti supaya kita nggak kelabakan. Yang kedua, berita panggilan kami tunjukkan kepada Sarbini. Mohon supaya kamu salah sebentar. Sarbini supaya kamu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon perhatiannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk juga masal agar disiapkan anak kita yang akan dijemput, lalu kemudian diikuti dengan santunan anak yatim piatu. Bagi bapak, ibu, pengasuh anak yatim kita agar mempersiapkan juga anak kita, karena acara dan acara kita akan segera. Kalau sekali para ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua yang akan mencukur anaknya, begitu dipersiapkan alat-alatnya, lalu kemudian diikuti dengan sambil anak yatim piatu. Untuk orang tua sebagai pengasuh anak yatim piatu mempersiapkan anak-anak kita. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak para asatidz, bapak-bapak para pemuda agama, para tetua masyarakat, Bapak Kepala Wilayah Kabupaten Jaya yang terhormat, Al-Mukarramun dan Muhtaramun, bapak-bapak para tamu undangan, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang banyak melimpahkan kita, mengkarunia kita berbagai macam bentuk nikmatnya. Di antaranya nikmat taufik wal hidayah, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat menghadiri acara perayaan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kedua kali salawat dan salam dengan sama-sama kita berselawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lisan yang selalu basah dengan salawat, hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, di mana pada hari itu tidak ada syafaat kecuali syafaat beliau, dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan rahimakumullah, pada hari ini hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Acara perayaan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan beberapa susunan acara. Praacara pembacaan kalam ilahi sekaligus pembukaan. Acara yang pertama yaitu sambutan tunggal panitia penyelenggara. Acara yang kedua uraian hikmah tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Acara yang ketiga doa sekaligus penutup. Hadirin rahimakumullah, kita akan mulai dengan pra-acara yang pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi sekaligus pembukaan. Pembacaan kalam ilahi yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ananda Qari'ah Hajjah Suci Indahyati. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum
Surahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita simak bersama pembacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda Qari'an Indah Suciyadi. Kepadanya disampaikan jazakallahu khairan katsiran. Hadirin tamu undangan rahimakumullah, untuk mengharapkan barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kita merayakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama membukanya dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin tamu undangan rahimakumullah, kita masuk pada acara yang pertama, sambutan tunggal, sambutan ketua penyelenggara perayaan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Aziz SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang hormati para bapak tuan guru, para bapak ustadz, yang hormati Bapak Kepala Desa Mas Bagir Utara. Insya Allah pada hari ini beliau akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada yang mulia ini, guna kita bersama-sama merayakan Maulid Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Jemaah masyarakat Kampung Ganja mengucapkan banyak-banyak terima kasih bersama. Ini adalah salah satu tanda cinta kita, tanda rasa kasih sayang kita terhadap Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mohon dimaafkan. Acara yang ketiga adalah sekali lagi kepada Bapak, para hadirin dan hadirat, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita bersama, atas partisipasi kita bersama di dalam merayakan Hari Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Demikian acara atau kata-kata sambutan, dan apabila kata-kata kami tidak berkenan atau kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi kata-kata sambutan atas nama panitia oleh Ketua Negara. Itu disampaikan pada beliau yang mulia. Terima kasih. Hadirin tamu undangan rahimakumullah, sampailah kita pada acara ini atau acara pokok, yaitu tausiah tentang hikmah daripada sejarah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan tema memperkuat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah dalam menjaga generasi penerus dari modernisasi akhlak, mental serta naruh globalisasi. Tausiah pada kesempatan yang baik ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Ridwan. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa taqumul barakat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan muliakan al-mukarramun, para bapak dan guru, para ustaz. Yang kita hormati bapak kepala desa yang sempat hadir beserta seluruh jajaran-jajarannya. Yang kita muliakan para tamu undangan, para panitia penyelenggara Hari Besar Islam, jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan siwah mijani kita pada tarikh kesehatan, kesempatan, sehingga mau kita pada bareng kumpul untuk mau kita bersilaturahmi pada bedai, pada bercerita, ngeraus, bertanya kabar, menantikan Nabi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba ayyubsaqalahu fi rizqihi. Sai mele tamudaang rizkina. Wa in sa'alahu fi asarihi wa fi riwayatin wa in sa'alahu fi umrihi mele tabilwang umurna. Fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Alhamdulillah, tema kita silaturahmi. Mana silaturahmi? Silaturahim artinya menyambung sesuatu yang putus. Lagu pembahasan tali lenek lima sebagai alam silaturahmi ini sering pekedekin, sering ayoin, bercerita nenu, bercerita nene, dan tentu jarang-jarang memang sebulan sekali, kadang-kadang seminggu sekali kita selingani. Lalu muna bilang jelo, bilang kelem, lain lema, ini aran repot-repotin. Ndek aran silaturahmi, dia malingan na. Maka na bilang jelo, bilang kelem, repot-repotin. Kemudian sering sekali kita melihat di tema-tema itu, spanduk arah tulisan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di lain tempat kita lihat peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW. Adakah perbedaan makna dari kata maulid dan maulud? Itu yang barangkali sedikit kita akan jelaskan. Sampai hilang Pak Ustaz, sampai dapat lelah. Pikirannya kalau Allah dia kota mulut. Kata maulid dengan maulud itu berasal dari akar kata yang sama, yaitu maulid, waladun, fi'il madhi artinya telah lahir. Muncul sub kata yang kedua, yaitu mim masdar menjadi maulidun, waktu kelahiran. Maka maulidun ini boleh masuk kepada isim zaman, artinya waktu kelahiran, boleh juga masuk kepada isim makan, tempat di mana baginda Rasulullah SAW lahir. Kemudian muncul lagi kata yang ketiga, yaitu maf'ul, mauludun, artinya bayi yang dilahirkan. Saya ulangi dengan bahasa yang mudah kita pahami. Maulid artinya tamrinatin, waktu kelahiran Nabi kita, sedangkan maulud memperingati Nabi yang dilahirkan. Nah, ini bedanya maulud dengan maulid. Kemudian kalau kita berbicara tentang maulid, di mana waktu dan kelahiran sosok yang paling agung, yaitu Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sebelum menjadi tiang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengucapkan, kita membaca sholawat di Pak junjungan kita Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat kita baca, kita mampu berdaya, dan kita juga mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Abdul Muttalib, karena menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, maulid ini menceritakan bagaimana sosok yang agung itu. Abdul Muttalib lisopok kelem ngimpi tiok lingkungan pekarangan balena lolong kayu belik. Pada pagi harinya, lalulah Abdul Muttalib berketuan di tabir mimpi. Ngenei mimpiku, kata ahli tabir mimpi, akan lahir dari keluargamu, keturunanmu, seorang yang agung dan besar. Dan ternyata dia mempunyai seorang gadis yang cantik, aman. Lalu dinikahkanlah Siti Aminah binti Wahab dengan Sayyid Abdullah. Abdul Muttalib berdua bija 15. Jadi Abdul Muttalib berdua bija 15. Nah, 10 mama. Dari 10 mama ini 5 terkenal.
termasuk si terkenal Sayyid Abdullah Nabi-Nabita Sayyid, karena Islam itu pecah jadi 4 negara sekarang ini, termasuk Syria, Yordania, Palestina, Lebanon. Pulang dari negeri Islam, beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala di Madinah pada saat Siti Aminah mengandung pulang dari 2 bulan. Kami mentanggih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak Rasulullah berada di dalam kandungan, tiap malam para malaikat itu turun. Sehingga orang yang pertama kali percaya dengan apa yang dikandungnya itu adalah Sayyidatuna Aminah. Nomor 2 ya. Sehingga sebutnya dalam kitab Barzanji, susunan Abu Ja'far Al-Barzanjak itu, وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهِ شَهْرَانِ عَلَى أَشْهُرِ الْأَقْوَالِ الْمَرْوِيَّةِ تُوفِيَتْ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ أَبُوهُ عَبْدُ اللَّهِ وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهِ شَهْرَانِ. Belum genap usia Rasulullah 2 bulan di dalam kandungan. Musim panas, musim terik. Pertukaran musim panas sama tiba musim dingin disebut dengan musim rabi'. Halo. Hindi kita dikasih. Lahirlah Rasulullah SAW Suwaibah Al-Aslamiyah. Suwaibah niling Abul Haq Serio iparbu Aminah benang lahiran. Oke, bos Abul Haq. Sebenarnya ada perbedaan, tapi jeluna tidak ada. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, "Tumina dan puasa dulu Senin, dzalika yaumul wulidtu fihi." Karena ini adalah hari lahirku. Jadi jeluna tidak ada yang ikhtilaf. Lahir wahbi janda. Yang lahir kata dia, "Wahai Suwaibah, karena kau pertama kali yang memberitahu aku tentang anakku lahir, mulai detik ini kau bebas merdeka. Kau tidak lagi jadi budakku." Artinya, Nabi lahir, Abu Lahab beserta munafik kurang lebih 100 juta. Itu harga budak kami. Kenapa Suwaibah Al-Aslamiyah demikian agung? Karena dia dapat menyentuh zat jasad daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna bilang beliau Senin lantaran dia gembira menyambut kelahiran Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apabila itulah umurku, bagaimana dengan kita? Kata Imam Syatibi, kita gembira menyambut kelahiran baginda Rasul. Wa matam wahidah, dan mati dalam keadaan bertauhid. Kemudian pindahlah Rasulullah diasuh umur 2 tahun disusui, maka dengan Nina si menyusuin di dalam Al-Quran namanya spesial, namanya walidah. Jadi anak jarinta si tabulis berutino itu syariat Nabi Allah Ibrahim, namanya akikah. Akikah ini berasal dari kata akko yang artinya membelah, yang artinya memotong. Potongannya itulah yang disebut dengan akikah. Nah, itu dasar. Nah, akhirnya tinggallah Rasulullah di Siti Hadimah 2 tahun disusui, hingga disebut di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Seorang ibu yang menyusui
menyusui, maka hendaklah dia susui anaknya minimal 2 tahun. Wa'alam dengan kedai-kedai berjorak-jorak nabinta, disitulah malaikat turun dan itu pertama kali dadanya dibelah. Saryokna sebatu-batu na pada kedai. Apa di batu-batu na nabi kedai? Ya Ummu Halimah, wa inna Muhammadan qad qutila. Ya Ummu Halimah, itu Muhammad sudah dibunuh. Lalu dia ditanya, apa kata Siti Halimah? Wa inni khashi. Saya sangat khawatir sekali. Kita pulangkan saja Muhammad, anak ini, kata Siti Halimah. Dan belahan dadanya itu pernah dilihat oleh Anas bin Malik. Dari kalau leqiyah bi sadrihi, saya pernah melihat jahitan itu di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 6 tahun tejak kalah ibunda ziarah ke makam maminya Sayyid Abdullah di Madinah. Ulek dekat Madinah ada suatu desa namanya Desa Abwa. Bainal Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah. Disitulah Siti Aminah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggallah Nabi Talibahuna Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berdarah biru. Munatokol dekat Ka'bah itu ia daun firas, disediakan makasan tete kasur-kasuran spesial. Tidak ada orang boleh duduk di situ. Menabinta kamu ya bilang kalau tokol teh pamannya bilang, Mamat hendak tokol ini, itu untuk aku. Apa kata Abdul Muttalib? Da'awna, kata dia, biarkan dia. Ibni hadza, ini anakku, walladzi lahu sya'nan, demi Allah anakku ini akan mempunyai kedudukan yang paling tinggi di alam ini. Rupanya Abdul Muttalib sudah tahu itu. Lalu sementara jadi tiang ndek Nabi lu. Umur Nabi ta baru tahun 2 bulan 10 jelo. Wataklah Abdul Muttalib. Lalu pindah dari asuhan kepada pamannya bernama Abu Thalib. Umur 12 tahun tejak malah Nabi ta lalu berdagang di negeri Syam. Di sebuah desa ada namanya Desa Busra. Disitulah seorang pendeta namanya Pendeta Bahira. Yang neriok Nabi ta, kata dia, Sayyidul Alamin, ini pemimpin seluruh alam. Subullah pendeta dari gereja dan memanggil kabilah-kabilah Arab itu. Kabilah Arab ya, mari. Kata dia, mana anak kecil tadi? Oh itu bawa orang tadi, bawa dia ke sini. Dia apa? Rasulullah dianggap sebagai tamu agung. Kata pendeta Bahira, hadza sayyidul alamin, ini pemimpin seluruh alam. Karena itu kata pendeta Bahira, ku berketuan lidah bangsa Arab. Apakah anak ini anak kandung atau anak angkat? Kata Muttalib, anakku, ya balik dalam aku nurun taikam barat. Kata pendeta Bahira, kalau benar kitab yang aku baca bahwa membahasa Al-Qur'an, makin luka bizalik. Dari mana kau tahu ini bahwa anakku pemimpin seluruh alam? Kata pendeta Bahira, innakum in asyraktum min al-aqaba la hajarun wa la sajarun illa yasjudan la yas. Sariyokku bidan lainnya tayo dari gunung, bitaku gunung sujud, kalim sujud, batu sujud, la yasjudan illa linabiyyin, dan itu tidak akan sujud kecuali kepada para nabi. Anakmu ini adalah nabi, katanya. Jangan bawa dia pergi berdagang ke sana. Kenapa? Di sana ada tentara Yahudi dan Rom. Saya takut anak ini akan dibunuh kalau dia tahu yang akan menjadi nabi bukan dari keturunan. Lalu pulanglah Rasulullah tidak jadi berniaga ke Syam. Umur 14 tahun
15 tahun terjadilah perang Fijar, itu kurang lebih 40 tahun berarti. Nah, umur selai tahun berdoalah Nabi Tarbos, seorang perempuan cantik, wahia syarabun mulia, wa malun subih. Itulah Siti Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Siti Khadijah berdua pembantu ngarnina Nafisah. Nafisah, saya yang kedatangan ini yang laris manis, yang buik, tutup di dalam. Kata Nafisah, namanya Muhammad. Tuhan, orangnya gagah, keren, handsome, jujur, amanah, rasionalis. Kata Siti Khadijah, badak ya Muhammad, melihat melalui guna milik. Nah, ya. Ini dalil lebih pada senina-nina sini dengar lekat corong ini menarap dengan mama bagus kabur atau uang milik. Milik kulidah kaciran terlari kabur dengan lalu tidak ngadu WA, tidak ngadu Instagram, tidak ngadu kilogram, tidak ngadu miligram, aja apa? Muntah ngadu WA, SMS, tidak simbaca apa? Buka SMS-nya, media kulidah kak, paling praktiknya. Ini masih orang malah sejarah media. Padahal undangnya deh. Muhammad, ya. Bosta, kata Nafisah, bosta, milih kerja lo, milih kemarin kira-kira. Paman Nadita, iya. Tapi saya akan memberitahu keluarga saya Bani Hasyim untuk melamar Siti Khadijah. Dilamarlah Siti Khadijah menurut catatan sejarah Isruna Baqarah 20 ekor onta. Muna adit onta saya 1 juta kali 20 berarti lamaran Nabi Siti Khadijah 1 miliar. Ini menunjukkan Nabi kaya, bisnismen. Ada yang berdagang bila negara, Yaman, Makkah, Syria, Yordania, Palestina, Libanon, 6 negara. Lamarna Isruna Baqarah 20 ekor onta. Muna onta bajang adina terendasa kali 20 600 juta sama dengan minta beli mobil televisi Toyota Rush. Mau kita jalan tadi, enggak ada beli jalan. Minta ada beli oto-oto baru bohas. Nah, semacam dari yang satu. Sejarah ini arah lebih guna karena sirah nabawiyah. Pengarangnya Syekh Abdullah Puri dari India. Kitab ini mendapat bestseller ini. Baru dari dokter Hapino, aku si canggih. Lagu menghafal Tanwiyah 3315 dia bukan lulus. Jadi artinya yang canggih. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Nabi yang lain, ya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti al-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i as-sujud. Rabbana wab'ath fihim rasula. Setelah bangunan Ka'bah itu dinaikkan oleh Ibrahim dan Ismail, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasula. Ya Allah, bangkitkanlah seorang rasul yang tidak jauh dari tempat ini. Dan menurut catatan sejarah, tidak ada nabi pun yang lahir di lingkungan Ka'bah kecuali Sayyidina Rasulullah SAW. Nabi Isa seneng kita nabinta dek nama lahir. Ada nabinta dia lahir seneng ya. Karena ini tidak biasa. Kita minta senang, alhamdulillah, alhamdulillah, pirang. Ini kemarin beli. Nah, ini bagaimana? Nabi Isa senang sebelum Rasulullah lahir.
Isa akan ada lahir setelahku namanya Ahmad. Jadi kita jelaskan kenapa Ahmad. Dan berbeda dengan panggilan Nabi dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Itu berbeda. Kita lihat di Quran, Nabi Adam itu dipanggil ya Adam. Nabi Musa dipanggil ya Musa. Nabi Daud ya Daud. Ya Sulaiman, ya Zakaria, ya Isa. Tidak ada ya Muhammad. Itu tidak. Karena nama Nabi kita disebut di dalam Al-Quran 4 kali. Di surat Al-Ahzab yang dibaca oleh pemerintah kita. Di surat Al-Baqarah ayat 29, di surat Al-Imran, setiap menyebut Nabi sida Allah Subhanahu wa taala pasti diiringi dengan gelar beliau. Berbeda dengan nabi yang lain. Lihat surat Al-Baqarah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang Rasul. Berbeda panggilannya dengan nabi-nabi yang lain. Dan sahabat-sahabat Nabi kita, Bapak dan Ibu sekalian, dari 114.000 sekian mempunyai kelebihan keahlian yang berbeda-beda. Contoh, anak sahabat Nabi kita adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Abdullah ini yang terkenal 5, kalau terkenal itu 4. Abdullah bin Abbas, Nabi wafat umurnya 15 tahun. Kemudian Abdullah bin Zubair, Nabi wafat umurnya 20 tahun. Kemudian Abdullah bin Amr bin As, Nabi wafat umurnya 20 tahun. Kemudian ada lagi namanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Iya, Abdullah ibn Mas'ud sebelum jadi yang suatu munang ngaji, maka tadi Mas Bagi munang ngaji, munang baca Quran seluruh lorong kain ledeket nainowe bergerik goyang aja. Munang ngaji. Pembang minum ke lorong kau lorong putih bergoyang aja. Tadi ditanya oleh sahabat kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kumpul namanya Abdullah bin Mas'ud ngaji, bui bergerik geden kali ya Rasulullah. Apa baginda minta? Munang ngaji Abdullah bin Mas'ud. Banyak malaikat yang turun ingin mendengar suara Abdullah bin Mas'ud. Munang ngaji malaikat turun. Kan beda wasita kan. Menikah ngaji tapi malaikat turun. Batur tadi dengar kata. Abdullah bin Mas'ud ngaji malaikat turun. Menikah ngaji. Nah, paling berbacaan. Saya kalau belum ngaji kaku. Tidak ngaji mati. Ada. Nah, besok waktu semacam jadi tiap saat. Apa? Jangan. Ini. Oke. Ya Rasulullah. Baca. Ini tindakan masalah. Kalau ikra artinya baca, suara tasbih. Contoh, ya sebelum Quran yang itu namanya ikra. Munan dia sebelum kata. Ini kalau dia sebelum mufalaah. Itu namanya. Muntangin murajaah. Nah, ini. Balik mufalaah. Yasin qiraah. Abdullah ngaji. Apa kata Abdullah bin Mas'ud dengan penuh tawadu? Ya Rasulullah, ini semua lebih ngaji. Itu benar Allah. Wa alaika unzal, karena Al-Quran diturunkan kepada. Tidak ikra baca. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat
sampai pada ayat 42. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wallahi fa'alna tadriban. Demi Allah, saya melihat air mata Rasulullah itu menetes di pipi. Nabi menangis loh. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Nanti pada hari kiamat semua para nabi dipanggil menjadi saksi. Wajibna bika ulaha syahida, dan engkau wahai Muhammad akan dipanggil dan menjadi saksi kepada seluruh nabi-nabi ini. Apa kata kita? Hasbuka ya Abdullah. Cukup wahai Abdullah. Ino perluna semoga menjadi yang selaku dengan si jadi bangga sebab yang ino wanita kita si paling abdul, si paling bagus bacaan Quran. Mudah-mudahan bagus ya Rasulullah. Pilihan yang lebih ahli tentang hadis sunnah. Mudah-mudahan ya Rasulullah. Saya di bulan hijrah. Mudah-mudahan ya Rasulullah. Fa'aqdamuhum sinna. Pilihan situaan. Kalau kita kan kadang-kadang mudah-mudahan ditindak. Tapi separuh tempat kan kebalik. Pokok takwa. Kebalikan. Itu si bacaan-bacaan mana P, apa P, bacaan P bagus mirip. Itu masih bacaan-bacaan di firman 13 belik. Nih kasih toa. Tama-tama kasih toa bacaan tapusar-pusar ya tam. Bisa cek. Allah. Sering desa berbacaan tadi sensitif kok anak sekarang. Dan di Manggarai Pak, makanya tidak imam mati lah ini. Dan Sayyidul Qawmi Khadimun, pemimpin harus mengerti kehendak yang dipimpin. Artinya, muntah imam paling khotib ringankan hendaklah beliau ayat itu sebabnya seorang imam itu menimam tidak ada bukti. Tahu sebuah pemohon. Teruskan soal yang kedua, seorang imam melihat ini jemaah dari tua ini mau baca ayat sebelum baik arah baik darah tingginya jadi pelan kolesterol apa bila kita malu apa jadi kita menjadi separuh bertadi bab nilai-nilai kita baca ayat sudah betul contoh wa inna tumilaki wadhalin amin alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sayaqulu subhanahu minan nas wa yaqulu rasulu alaikum syahida wa min hadis kharajakhir sejus 4 ini. Ini rekan pertama. Rekan kedua, wa inna tumilaki wadhalin amin yasin. Apa ini jamaah sini beliau pada mana sembahyang? Untuk para kulit tidak sembahyang ya. Pero walau mulai saya sana jadi nak apa yang muncul. Ina kada pasal-pasal dengan Allah mulai sana. Mulai dengan BT ini pasal-pasal yang baik dan semua. Dan semua terjadi yang tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana para sahabat rindunya sahabat anak sahabat Nabi kita Maula Rasulullah pembantu Nabi kita Arana Saubat ini kangen banget di Nabi kita kangen gak dilihat satu lagi kemana Saubat Nabi serius ma bayyarallahu laka ya Saubat mungkin apa bicara kalau dengan pilih Saubat bicara dedek kurus bayi apa kata Saubat saya kurus ini
kita sakit ya loh. Saya rindu kepadamu. Kenapa kau rindu sahabat? Ya, kalau saya masuk surga ya Rasulullah. Ini lihat kata sahabat. Kalau saya masuk surga ya Rasulullah, surga saya berbeda dengan surga Tuhan. Surga penuh DKI bersama dengan para nabi, dikelilingi oleh para malaikat. Man ana ya Rasulullah, siapa saya wahai Rasulullah? Itu kalau saya di surga ya Rasul. Kalau saya masuk neraka, maraitu abada, saya tidak akan melihatmu selama-lamanya ya Rasul. Lalu Rasulullah terdiam. Turunlah Jibril membawa wahyu. Kata dia, salam Allah kepada Nabi Muhammad. Turunlah ayat. Wa man yuti'illah wa rasulah. Barang siapa yang taat dengan Allah dan Rasul, ma'alladzina an'ama Allah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan ayat ini salah satu penyebabnya turun adalah kerinduan sahabat radhiyallahu ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menangis dan bersabda, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Rindu melek dan yang budaya tinggalin. Si Said, si betul-betulku, kata dia. Apa kata sahabat? Ada sedang ikhwan. Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Malik Nabi ta'ala antum ashabi, engkau sahabatku. Lalu siapa saudara? Oh, mereka lam yarau, tidak pernah melihatku, tidak pernah melihat aku membaca wahyu, tidak pernah melihat wajahku. Wala yu'minubi, akan tetapi dia beriman kepada. Itulah yang aku rindui, kata Rasul. Mudah-mudahan kita adalah orang yang termasuk orang yang dirindui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal wafat, apa kata dia? Ya Bakar, saya tidak berbangga, apa kata Abu Bakar? Demi Allah, saya tidak akan menurunkan siapa yang telah diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata bilang saya tidak azab lagi. Beda. Kalau saya azab, Rasulullah kadang membangunkan saya. Kadang saya yang membangunkan Rasulullah. Sekarang dia sudah tidak ada lagi. Aku akan pulang ke negeri besar. Apa kata Abu Bakar? Bilal, kamu namanya keputusan Berakhir. Ini kalau si kemertahanan kau lihat di tempat sah. Uleklah Bilal bin Rabah ke negeri Syam. Menurut riwayat kurang lebih 6 bulan di Syam didatangi oleh Rasulullah dalam mimpi. Riwayat Ibnu Nasr. Ya Bilal, mana terjawab? Lima lam tazurni. Wahai Bilal, jadi keras hati Bilal, lama kau tidak mengunjungiku. Di mana kerinduanmu kepada aku? Mana terjawab? Akhirnya nasa-nasa Bilal nangis surat baik. Datangin nas keluarganya, ada apa Bilal? Nabi Muhammad binambilin aku. Apa dinamuni? Alangkah keras hatimu wahai Bilal, mana kerinduanmu kepada aku? Lama kau tidak siap. Akhirnya Bilal berjalan dari negeri Syam yang ditakdirku kota Madinah. Tangisnya, air matanya sudah kering. Sampailah dia di masjid Nabi pada waktu subuh. Datanglah Abu Bakar. Alhamdulillah Bilal sampai. Kata Bilal nangis, ya Abu Bakar, saya akan ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditinggal Bilal?
Nabi datang mimpiku dan berkata, mana terjawab, lima tazunni, Bilal, alangkah kerasnya hatimu, mana kerinduan dia melihat gunung. Di situ dia nangis, di sana kami berdiri dulu dan baginda Rasul. Apa kata Allah? Demi Allah, wahai Bilal, air mata ini tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkat kalian, kata Umar, tidak mengapa, tidak mengapa kata Bilal, saya tidak azan. Datang Umar, Bilal dah sampai, bro. Sekarang kau mengapa? Kata Bilal, saya tidak azan. Lalu datanglah Sayyid pemimpin pemuda di surga, Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Gegak kumin anak Pak Bilal. Ya aku Bilal, Pak Bilal dan dapat datang anak tu gegak kumin itu paling kanan, anak tu gegak kumin itu paling kiri. Apa kata Bilal? Ya Allah, aku tidak bertemu dengan junjunganku, tetapi kau bertemukan dengan aku dengan cucunya. Kalau aku lihat Sayyidina Hasan, mukanya sangat mirip sekali dengan Rasulullah. Kalau aku lihat kakinya Sayyidina Husain, kakinya sangat mirip dengan Rasulullah. Dan bau keringat anak ini sama dengan bau keringat junjunganku Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata cucunya yang dua ini? Bilal, kane ida mabak. Apa kata Bilal? Tadi khalifah menyuruhku, aku tidak mau. Tapi karena engkau wahai anakku yang menyuruhku. Kalau aku tidak mau, kata Bilal, aku takut nanti baginda Rasul meninggalkanku. Akhirnya Bilal azan sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu Bilal pingsan. Dan semua orang Madinah waktu itu geger, gempar dan berkata, ini Nabi itu paling udil. Kata orang-orang, bukan, Bilal yang azan. Dan menurut catatan sejarah, tidak ada tangis yang lebih dahsyat kecuali di saat Bilal azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Bilal pingsan itu. Demikian agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita berbicara soal akhlak baginda Rasul, sampai dirinya ini digulung oleh Allah, keagungan akhlaknya tidak akan pernah habis. Tidak ada kalimat untuk menuliskan, tidak ada ibarat untuk kita baca. Demikian wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah akhlak yang agung. Ada seorang sahabat lekebon ngapa-ngapa Nabi ta sayur boleh kan kebon di mana Nabi ta sedek nara repotan sapi gandul ke itu karena si Nabi ta si minyak siapa satu hari sahabat ini datang dan tidak menemui Rasul. Dengan dari si Nabi ta lalu dia berdalam lepakan. Apa yang terjadi dia? Petana si Nabi ta pun nampak kok sahabat ini dengan mimpi. Dengan kampung lo, dengan kebun lo. Lalu Rasulullah bersabda, saya milih beli budak ini, saya milih beli budakku jualah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, kalau engkau menjualku, engkau tidak dapat uang banyak ya Rasul. Kemudian karena saya jelek, tidak mau kayak duit dan jual. Apa kata Nabi? Siapa yang mengatakan jelek? Seorang Rasul kapong sahabat yang menunjukkan dia siapa. Demikian akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita tidak dicuek. Mudah boleh berdakwah, balik, boleh apa? Dia akan berdakwah. Bukan. Dan kita lihat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, laqad ja'akum
demi sesungguhnya telah mendatangimu seorang rasul. Telah mendatangimu seorang rasul. Dan banyak sekali ayat-ayat yang turun karena pertanyaan umat. Ini menunjukkan Nabi bergaul dengan masyarakat. Contoh, yas'alunaka 'anil anfal, kalau ada orang bertanya tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil mahid, kalau ada bertanya kepadamu tentang darah haid. Yas'alunaka 'anil ahillah, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang anak bulan. Semua ayat ini turun karena pertanyaan umat. Makanya mentang-mentang kita agungnya kita tidak mampu kita mencontoh akhlak demikian agung, tapi paling tidak kita berada di jalan akhlak baginda Rasulullah SAW. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, tiap pribadi memberikan bule kita rumah, bule kita beraya, kadang sampai ketemu lelek itu saya sampai jam 2, kadang jam 2:30, bule sampai balik ngopi, bule ngopi wajib. Saya baca surat Al-Haqqah, wajib ampuni membaca surat Al-Haqqah. Itulah satu-satunya surat yang akan menjadi gap, menjadi pembatas. Apa ayat itu? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul, ada manusia kata Allah apabila diberikan kitabnya dari kanan kirinya, fayaqulu, mereka berkata, lagu kita kenapa sampai aku kitab dengan kitab kiri? Mari lihat lanjutan ayat ini. Mana harta kekayaanmu? Mana dia harta kekayaanmu ini? Khalaqa anni sultaniyah, mana pangkat dan jabatanmu? Mana hartamu? Mampukah dia akan menolak kehadiran malakul maut kalau dia datang? Mulai santai, tele, rancang, lele, seakan-akan mbe yang bon bakat Cibuar, mbe yang dari Banda Simbe, mbe yang kebun semate keliang kelek, mbe yang bangket bale si bertingkat, mbe yang kembali kasih tempat, mbe nak boleh tinta milen. Mana dia? Ma aku nak anu kalian? Mana harta kekayaan itu? Khalaqa anni sultaniyah, mana pangkat dan jabatanmu? Mana pengaruhmu? Mbe yang mendengar selaku dengan kedengar, mbe yang mendengar selaku dengan hormat. Mana dia itu sekarang? Udzuqu faghulun, tsumma al-jahim sallu. Sekarang tanganmu diikatkan di bongkokmu, tsumma al-jahim sallu, kemudian kau dilemparkan ke neraka jahim seperti anak panah. Ya. Bagaimana neraka jahim? Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya di dalam neraka jahim itu ada pohon kayu yang akarnya dari dasar neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, dan potongan buahnya seperti potongan otak setan. Ngumbe ngerinai nunda anak Islam. Maka kita pikir, untuk apa kita hidup ini harus dengan kesombongan, gentamu, gentamaran ini, gentamu datang dengan cukup, mudik turun dengan kekurangan. Buanglah sifat-sifat seperti itu. Karena ada saatnya Al-Manu wal-Banun illa man aqallaha biqalbin salim. Ada saatnya harta dan anakmu tidak akan pernah bisa menolongmu kecuali menghadap Allah dengan hatimu yang bersih itu.
Mungkin susah kita amat kadang-kadang pun nama kepe. Lalu kita kadang-kadang kepe sibuk kita hambur-hamburkan. Di mana perasaan kita pada orang yang jauh lebih bawah dari. Karena itu semacam demikian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala melalui peringatan ini. Tekad pada jamaah-jamaah, tekad pada bagus-bagus. Tidak tadi yang marah kita lebih hebat dari orang lain. Tidak tadi yang marah kita lebih soleh dari orang lain. Karena yang siaran sombong itu mari Nabi kita al-kibru, orang yang dikatakan sombong itu wa nas ihtigaruhu, dia selalu meremehkan orang lain. Karena kita dari diri kita ini dalam hidupku ini bila kali ku tahajud, bila kali ku bersedekah, timbang yang lain, bila kali ku ajib-ajiban, bila kali ku merasa diri lebih hebat, maka kita akan berkata nanti astagfirullah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, si sebenarnya jadinya mula ndek bukan berjas kita ketok berani tapi Pak Dr. Ustaz bilang di mana mulutnya dulu selera dapat tetap pakai jas sekali-kali tampil keren jadi kita boleh aja sudah kita minta pernah juga orang pesan jadi ada bukan saya tahun yang lalu. Jadi Pak Ustaz tolong kirim fotonya, katanya kita mau taruh di baliho. Kirim pula foto berjumpa kita. Sampai datang tolong dia berjumpa. Saya yang ditanya orang itu. Guru dia tanya Ustaz kita lembut tidur tidak datang. Lihat aku tahu ni. Lihat itu. Negara dan masa ini dari Islam. Artinya bukan tidak boleh. Bagus. Pertama pakaian ino bagus. Kedua paut itu pertimbangan. Jadi biasanya dengan menangani dibakar orangnya tinggi lampai, berkulit kuning langsat, berleher jinjang, pakai jubah keren. Lagu mentangane peti kedua bedong ketelu tende nggak dijubah bedong mati maaf maksud berdepannya gabah maka saya bukan soal boleh tidak boleh lalu paut nah itu harus tuh saya ini kita berjumpa berimamah bukan undang-undang kawasan ini yang kira-kira bagaimana. Ini bukan perkara boleh tidak boleh loh. Paut. Aku nunggu berjibak, ulang agak mereka. Maka kalau ada orang bercerita, Ustaz berjibak dan oke saja. Kulit ada bau pecah. Karena itu memang perlu penampilan. Walaupun penampilan tidak mencerminkan hal yang sebenarnya. Paling tidak tampil keren lah. Nah jadi sering sebetulnya jadi selaku menjawab bahwa aku tukang jawab bukan harus sebabnya. Wah aku suruh nangan tidak kau tersedia. Silakan Pak Ustaz, yang kita yang kurang ada kau tidak. Saya bilang yang penting sehat kan. Kemudian jalan dagang dengan ini kan kita masalah ini. Minta kamu masalah nak maka ada misi. Bukannya minta kamu masalah. Itu yang pertama ini kuat tadi itu. Ini yang itu katanya. Kemudian menjadi tapi si mobil si habis ini. Beli tak belum kali bilang bahwa tidak. Anda tak berarti jemput. Yang kedua, munandik naulah aku bayar kulit tak ada kata itu ada ada gentong ada gentong menjemput tetap bolos kemudian balik. Nah sudah tetap ada jalan sama kemudian
siaran air ino luwe dengan dek nang minum kopi, luwe dengan dek nang minum teh, luwe dengan dek nang minum Coca-Cola, luwe dengan dek nang minum Sprite, lalu kemudian dia minum air jamak dengan tamatin kau. Air jamak dia utama dengan tamatin kau. Maka apa dengan Batak? Kalau kau memang seekor ayam, kau tidak perlu berkokok. Orang ingin lalu air. Nah, apa makna? Muntah mula-mula ketemu makhluk. Ini orang ngomong atau kita manusia batu. Lekan-lekan tanpa dulu tak tahu mereka mana. Karena itu semacam yang selalu yang bilang jenuh kurang itu. Dan siapapun yang memanggil saya datang. Kumbena hukum alam. Muntah girangan batur, insya Allah batur girangan di Thailand. Lalu muntah girangan batur, jangan menyalahkan orang lain kalau orang lain juga tidak datang kita. Karena itu kita pada jamaah-jamaah, kita pada bagus-bagus. Si penting akan sesudah dengan denek kita muda, lalu muda kita. Ini tak berat, lalu tak pada tiang-tiang. Membesi pula beliana, mendengar membeli syarat-syarat. Nyarat naik telepon saya dah. Dia ulang beli syarat-syarat. Emak dia enggak ada nasi kotak ke laka-laka, dia enggak. Lalu mana ada yang enggak ada pada teman-teman lalu jadi ingat ini sebenarnya dari yang sebut. Mudah-mudahan alhamdulillah secara ini teknologi lintas kita tarik sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Nah, doa kita akan suatu macam penyakit. Nah, hindari kita akan suatu macam bahaya. Bisirul Fatihah. Pada selanjutnya kita keluarkan sesuatu dan sebuah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menjauh bagian dengan tangan-tangan surga di sirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita yakini dulu seperti yang selalu kurang lebih yang menasabkan mbok menawi wonten kekirangan pun kau dulu para guru. Ini akan ikuti kelewatan tantu dan atur solusi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu-tamu yang Allah kegiatan kita sama-sama dengarkan dan simak tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Ridwan. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan sebagai perjalanan bagi kita untuk dapat meneladani baginda besar Rasulullah SAW dalam kehidupan kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan rahimakumullah, sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu doa sekaligus penutup. Doa dalam kesempatan ini akan dipimpin oleh rekan-rekan Al-Mukarram Ustaz Abdul Basir kepada beliau dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبك نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للأولى والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره وبمقدار عظيم نستغيث من عذابك نستجير اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد الكريم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا حي القيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من أمة سيد محمد أجمعين يا الله يا رحمن لا إله إلا أنت اللهم اجعل جمعا هذا جمعا مباركا وتفرقا بعد هذا جمعا معصوما اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم ارحمنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا في كل مكان ولأهلنا ولأزواجنا وذريتنا ولمن حقنا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل منك يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وقبلنا بسلسلة الفاتحة Kami atas nama masyarakat Jemaah Abu Raja mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerawanan kita, keistiqomahan kita dan kesabaran kita dalam mengikuti acara perayaan kegiatan Maulid Mustafa Muhammad SAW. Kami juga atas nama Jemaah Masyarakat Abu Raja mohon maaf ya sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dan terima kasih atas semua perhatiannya dan kerja kita. Allahumma berikan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kan itu aku lawan apa? Kana nyukup pa kana. Kana nyukup pa. Oh, kana. Ada Muhammad. Eh, petindi deh. Teh. Dia berhasil di Indonesia. Aneh kayak. Pendombok sikit pada ini via batas senari dari Ya, wah. Ada yang ada. terus lagi Agus
Ini gila banget nih. Ini kita nih milih nih. Itu pedagang Masyarakat kami kita bersama-sama untuk bersamaan nantinya kepada kami juga untuk kami dan mohon kepada jemaah yang semangat memberikan sesuatu karena nantinya kami kita akan Gue gede ya, ya wah kan. Oh, parah rendah bukan. Maupun di sebelah timur. Jemaah yang silang kiri. Ambil lokasi di sebelah selatan. Ini kiri dengan laut ya. Bang. Jalan ke iya dekat aja. Kakinya dilihat sama video kayak gitu. Ya. Lumayan tadi. Terima kasih telah diminta. Terima kasih Cak. Ini aku minta bapakku nih.
Arah dulu ya. Dia sama ini bawah ni mek. Yo, iya. Gap.